Hai, assalamualaikum semua. Ketemu lagi di channel saya Alilas Mam. Apa kabarnya teman-teman semua hari ini? Semoga kalian selalu sehat, selalu bahagia, dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Oke deh teman-teman semua, jadi ini sore hari ya, jam 3:30 sore. Saya baru pulang kantor, terus lanjut deh jemput anak-anak sekalian ya di sekolahannya. Jadi kakak dan adik itu pulang sekolahnya sampai sore teman-teman. Kalau adik itu jam 3 sore dan kalau kakak jam 3:30. Tapi waktunya saya samain aja ya, 3:30 sore jemputnya, sekalian saya pulang kantor. Oke deh teman-teman semua, ini lanjut cerita. Saya udah sampai di rumah dan setelah tadi ganti baju, saya lanjut ke dapur ya, mau masak untuk makan malam kami ya. Ini kebetulan anak-anak saya, kakak dan adik, udah heboh banget. Mereka katanya lapar gitu ya. Walaupun sebenarnya di sekolahannya udah dapat makan siang sih, tapi tetap aja ya lapar, katanya pengen buru-buru makan. Dan di sini saya dibantuin sama suami saya teman-teman. Dan kemudian untuk makan malam kami sore ini saya mau masak sop ayam aja ya, yang gampang. Dan tadi untuk ayamnya udah saya rebus terlebih dahulu ya, saya suwir-suwir gitu. Kebetulan tadi pagi itu sebelum saya berangkat ke kantor, saya udah ngerebus ayam dulu ya. Jadi pulang kantor ini tinggal saya suwir-suwir aja ayamnya untuk masak sop ayam di sore hari ini teman-teman. Kemudian lanjut lagi, di sini saya mau masak oseng-oseng tempe ya, nanti dicampur sama cabai hijau. Wah ini tuh enak banget teman-teman. Suami dan anak-anak saya sampai nambah-nambah ya. Jadi saya sering banget teman-teman masak oseng-oseng tempe ini teman-teman, dikasih cabai hijau gitu. Untuk cabai hijaunya saya pakai cabai hijau keriting ya teman-teman, nggak pakai cabai rawit. Ada sih beberapa cabai rawit, paling cuma 4 biji biar nggak gitu pedes ya, biar anak-anak juga bisa makannya, karena kakak juga seneng banget sama oseng-oseng tempe cabai hijau ini teman-teman. Oke teman-teman semua, kemudian lanjut ini untuk tempenya saya goreng terlebih dahulu ya, biar nanti pas masak oseng-oseng tempe cabai hijaunya nggak begitu lama ya, karena kan tempenya udah kita goreng terlebih dahulu ya teman-teman. Teman-teman semua, kalian hari ini masak apa? Bisa ya komen dan sharing di bawah. Kalau saya biasanya masak yang gampang-gampang aja ya, yang simple, yang cepat. Karena buat ibu bekerja itu biasanya kan kalau dari kantor tuh udah capek banget ya teman-teman, pengennya sampai rumah walaupun masak tapi masaknya gampang-gampang aja, yang simple aja biar cepet ya, karena semakin cepat masaknya semakin cepat juga untuk kita beristirahat. Oke deh mam dan teman-teman semua, ini untuk bumbu dari oseng-oseng tempe cabai hijaunya saya cuma pakai bawang merah, bawang putih, cabai hijau, dan saya tambahin juga cabai rawit ya 4 buah. Dan tadi terlebih dahulu untuk bawang merah, bawang putih, dan cabenya saya gongso sampai harum dan juga layu ya, baru kita masukkan tempenya deh. Dan saya tambahin juga tadi air teman-teman, secukupnya aja. Oke teman-teman semua, tadi setelah selesai masak oseng-oseng tempenya, ini anak-anak saya, kakak dan adik heboh minta disuapin bundanya, katanya keburu lapar ya. Jadi ini saya berhenti dulu masaknya, tadinya mau goreng telur ya, goreng telur dadar gitu untuk lauknya. Saya berhenti dulu, lanjut ini mau nyuapin anak-anak dulu makan sore apa ya, sore sekalian malam kali ya. Tapi biasanya nanti sebentar lagi juga makan lagi nih anak-anak saya. Alhamdulillah untuk makan nggak susah teman-teman, gampang banget. Jadi apapun yang saya masak alhamdulillah selalu dimakan ya sama anak-anak saya. Oke teman-teman semua, ini alhamdulillah untuk menu makan malam kami udah jadi. Tadi oseng-oseng tempenya ini lanjut saya taruh ya di piring ya, atau di wadah sajinya. Kemudian lanjut ini saya mau dadar telur ya. Untuk telurnya ini saya tambahin daun bawang dan juga sosis teman-teman. Dan ini pas saya mau balik telurnya rada rempong teman-teman. Ini tuh soalnya telurnya rada tebel ya, jadi pas mau balik telurnya gitu sobek ternyata. Ya udahlah ya, nggak apa-apa, mau dimakan ini sendiri aja kok ya.
Oke teman-teman semua, lanjut ini saya juga mau makan ya. Tadi pas di kantor saya juga belum makan siang ya, jadi ini rada lapar juga. Jadi lanjut deh, kita mau makan dulu ya Mams. Ini tuh nggak tahu makan siang, makan sore atau makan malam ya. Ya udahlah ya, alhamdulillah, yang penting lapar, pas banget ada yang mau dimakan ya Mams. Oke teman-teman semua, ini kami izin makan dulu ya. Jadi biasanya kalau misalnya pas kerjaan kantor pas banyak gitu, sampai kadang-kadang tuh lupa teman-teman untuk makan siang ya. Tapi jangan dicontoh ya teman-teman, itu contoh yang tidak baik. Biasanya baru inget lapar gitu kalau misalnya pas udah pulang ya, pas udah kerjaan selesai, baru deh terasa laparnya ya teman-teman. Oke deh Mams dan teman-teman semua, setelah tadi selesai makan, lanjut saya mau beberes untuk area dapurnya. Tadi dapurnya belum saya beresin ya, karena keburu nemanin Pak suami makan dulu ya. Saya juga lanjut makan karena terasa lapar juga ya teman-teman. Lanjut ini untuk kompornya saya lap-lap dulu ya Mams. Lanjut juga untuk mejanya sekalian mau saya lap-lap biar bersih ya. Jadi beginilah ya teman-teman, kerempongan saya setiap hari setelah pulang kantor ya. Kerjaan kantor selesai, lanjut kita mau ngerjain tugas di rumah ya. Dan rencananya nanti habis maghrib saya dan Pak suami mau belanja juga teman-teman, mau belanja atau mau kulaan ya, karena beberapa stok jualan ada yang habis dan harus segera untuk dibelanjakan ya untuk jualan besok pagi. Oke teman-teman semua, lanjut ke beres-beres dapurnya lagi ya. Jadi saya tuh kalau habis masak selalu saya beresin ya teman-teman untuk dapurnya, karena kalau misalnya nanti kita tunda-tunda keburu mager ya, alhasil nanti dapurnya nggak jadi deh untuk diberesin dan jadinya berantakan ya. Kalau misalnya udah berantakan, ujung-ujungnya jadi nggak semangat deh ya untuk masak ya, yang ada bad mood gitu ya. Jadi saya biasanya selalu saya usahakan ya teman-teman, habis masak selalu saya beresin, saya lap-lap kompornya, saya lap-lap juga untuk mejanya, dan lanjut saya sapu-sapu ya. Kalau misalnya lantainya nggak begitu kotor, biasanya nggak saya pel ya Mams, cukup saya sapu-sapu aja. Dan kemudian lanjut saya mau beres-beres untuk area gosokan ya, area tempat saya menggosok. Kalian bisa lihat sendiri tuh berantakan banget ya teman-teman. Jadi untuk box spraynya kemarin saya pakai ya, saya angkut ke desa dulu untuk tempat wadah-wadah jualan ya. Jadi saya belum sempat lagi untuk beli box wadah dari spraynya yang pengganti dari box yang kemarin saya ambil ya. Jadi untuk sementara untuk tempat spraynya mau saya taruh di tas laundry seperti ini ya teman-teman, biar agak rapian gitu ya. Saya juga pusing ini lihatnya berantakan banget ya. Nanti kalau misalnya waktunya udah agak longgaran, rencananya mau cari box lagi ya untuk tempat spray-spray ya, biar kalau cari spray lebih gampang aja ya teman-teman. Ruang gosokan saya ini jarang tayang ya di video-video saya, karena memang sebenarnya nggak layak tayang sih ya ini untuk ruang gosoknya. Tapi ya udahlah ya, nggak apa-apa, biar kalian juga tahu ya kalau misalnya saya gosok di mana sih tempatnya. Jadi saya kalau gosok ruangannya ini ya teman-teman. Ini tuh ruang tambahan ya Mams. Ini tuh garasi tapi kita sekat, kita tambahin ruangan gitu ya Mams. Jadi ruangan gosok deh. Ya alhamdulillah ya bisa digunakan ya untuk menggosok. Oke teman-teman semua, ini alhamdulillah saya untuk masukinnya udah selesai. Untuk beres-beres area tempat gosok ini nggak saya videokan semuanya teman-teman, karena memang rempong banget. Jadi saya videokan sebagian aja ya Mam. Jadi itu kalian bisa lihat sendiri ya, gosokan saya banyak banget dan itu belum dilipatin ya teman-teman. Rencananya hari ini mau saya lipatin ya untuk gosokan-gosokan saya itu biar rapi ya Mams. Kemudian lanjut saya juga mau ngangkatin jemuran ya. Jadi tadi pagi sebelum saya berangkat ke kantor saya sempat nyuci juga ya, dan ini alhamdulillah udah kering ya teman-teman, karena memang hari ini tuh cuacanya panas banget. Jadi alhamdulillah semua cucian saya bisa kering deh.
Udah seminggu ini Bude yang bantuin saya cuci gosok nggak datang ya teman-teman, karena lagi kurang enak badan ya. Budenya itu akhir-akhir ini sering banget kurang enak badan ya teman-teman, karena memang udah tua juga sih ya. Semoga budenya cepat segera sembuh lagi ya, dan juga bisa beraktivitas kembali seperti biasanya. Ya nggak ada bude yang bantuin saya cuci gosok, jadi saya lumayan rempong ya teman-teman. Cuciannya juga menumpuk dan juga gosokannya juga menumpuk ya. Tapi nggak apa-apa deh ya, kita nikmatin aja. Yang penting kita diberikan kesehatan ya, supaya bisa mengerjakan ini semuanya teman-teman. Kemudian lanjut lagi, di sini saya mau ngelipatin untuk pakaian-pakaian kering saya ya, yang udah saya cuci ya teman-teman. Kemarin itu untuk pakaiannya baru saya taruh begitu aja, belum saya lipatin karena udah capek juga ya. Dan kali ini mumpung waktunya masih ada, jadi sekalian aja ini mau saya lipatin ya moms, biar rapi gitu ya. Karena pusing juga teman-teman kalau misalnya lihat pakaian-pakaian itu nggak rapi gitu ya, nggak dilipatin ya, walaupun belum digosok tapi biasanya udah saya lipatin ya, biar rapi juga ya teman-teman, dan juga biar pakaiannya nggak begitu kusut ya. Jadi lebih memudahkan kita juga ya nanti kalau misalnya kita mau gosok. Dan ini alhamdulillah saya dibantuin sama Pak suami ya untuk ngelipatin pakaiannya. Kalian bisa lihat sendiri teman-teman, itu gosokan saya banyak banget ya. Nanti kalau misalnya udah longgaran waktunya, saya pengen nyicil untuk gosok pakaian-pakaian ini ya. Tapi biasanya kalau yang untuk kaos-kaos gitu, kaos harian di rumah, cuma saya lipatin aja ya teman-teman, nggak saya gosok ya. Karena kalau misalnya kaos-kaos itu kan juga kalau misalnya kita ngelipatinnya rapi, insya Allah nggak begitu kusut ya moms. Ya lebih hemat energi aja deh ya. Dan ini alhamdulillah untuk lipatin pakaiannya udah selesai ya. Lanjut ini saya taruh ya di ruang gosokannya teman-teman. Dan ini alhamdulillah untuk ruang gosokan saya udah lumayan rapi ya, nggak seberantakan kayak tadi ya. Pusing juga kalau misalnya lihat ruang gosokan itu berantakan ya, bikin pusing dan bikin migrain. Oke teman-teman semua, setelah tadi selesai sholat maghrib, ini lanjut saya mau kulaan ya, karena ada stok beberapa yang habis untuk jualan besok pagi ya. Dan tadi saya tuh lupa teman-teman, nggak saya videokan pas saya ada di tempatnya ya. Ya sudahlah teman-teman ya, nanti insya Allah next time kalau misalnya saya kulaan, saya videokan lagi ya moms. Dan ini alhamdulillah tadi setelah selesai kulaan, lanjut ini kita ke desa untuk nganterin barang-barang yang mau buat jualan besok pagi. Dan ini tuh udah jam 10 malam ya teman-teman. Ini alhamdulillah udah sampai daerah rumah saya lagi. Dan tadi kita sebelum pulang mampir minum susu segar gitu dulu ya teman-teman. Dan ini lanjut, ini tuh udah jam setengah 11 malam. Ini lanjut saya mau nyuci piring dulu ya, karena tadi kan habis masak belum saya cuci ya untuk piring-piringnya ya, masih saya tinggalkan begitu aja ya. Dan ini saya baru sempat untuk nyuci piring jam setengah 11 malam. Oke teman-teman semua, sekian dulu ya video dari Alilas Mom hari ini. Mohon maaf kalau misalnya video saya masih banyak kurang-kurangnya ya. Kalian bisa lihat sendiri ya kerempongan saya, aktivitas saya setelah saya pulang kerja. Sekarang ditambah lagi kalau misalnya stok barang untuk jualan habis, jadi saya langsung belanja lagi ya. Jadi yang lain udah pada istirahat, di sini saya masih bekerja. Semoga sehat-sehat ya, dan juga menjadi barokah. Oke deh mam, sampai ketemu lagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.